Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semua. Semoga kita dijauhkan dari keterburukan dunia dan keterburukan di akhirat. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Untuk video kali ini aku mau membahas tentang orang yang kekal di dalam neraka. Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe, like, komen, dan tekan tombol bunyi loncengnya. Dan jangan lupa share di media sosial kalian. Saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjelaskan deretan dosa-dosa terbesar yang menjadi penyebab seseorang kekal masuk ke dalam neraka. Dosa-dosa yang dimaksud termasuk bagi mereka yang kerap meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka sebagai tempat yang kekal bagi orang-orang yang takabur. Neraka merupakan bentuk balasan atas penghinaan dan perbuatan kaum yang kufur lagi takabur selama di dunia. Mengutip Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar dalam buku Surga dan Neraka, berikut deretan dosa terbesar yang pernah dilakukan orang yang kekal di dalam neraka menurut Al-Quran. Cara dosa terbesar orang yang kekal di neraka yang pertama adalah kekafiran dan kemusyrikan. Jelaskan dalam firman-Nya, perkara yang menjadi penyebab penghuni neraka tersebut kekal di dalamnya adalah kekafiran dan kemusyrikan mereka. Padahal sudah ada seruan untuk beriman kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Toha ayat 100 sampai 101 yang artinya, siapa yang berpaling darinya dari Al-Quran, sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat dosa pada hari kiamat. Mereka kekal di dalamnya, sangat buruklah beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam surat Ar-Ra'd ayat 5 yang artinya, jika engkau Nabi Muhammad heran, justru yang mengherankan adalah ucapan mereka orang-orang kafir. Apakah bila kami telah menjadi tanah, kami benar-benar akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang orang-orang yang kufur kepada Tuhannya. Mereka itulah orang-orang yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Surah Ghafir ayat 50 juga menjelaskan, penjaga pintu neraka pernah bertanya kepada orang kafir saat hendak memasukinya. Malaikat tersebut bertanya soal ajaran yang sudah dibawa oleh para rasul pada mereka dan mereka mengaku mendustakannya. Dalam firman surat Al-Mulk ayat 9, qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Yang artinya, mereka menjawab, pernah sungguh seseorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan mengatakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Para malaikat berkata, kami tidak lain hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Dua adalah tidak sholat.
Tidak sholat ini termasuk dalam perkara tidak melaksanakan syariat yang disetarakan dengan para pendusta kedatangan hari kiamat. Berkenaan dengan hal ini diceritakan dalam Al-Quran, penghuni surga pernah bertanya pada para penghuni neraka mengenai penyebab yang menjadikan mereka masuk di dalamnya. Para penduduk neraka itu pun menjawab dalam surat Al-Mudaththir ayat 43-47. Beberapa di antaranya yang dilakukan mereka adalah tidak mengerjakan sholat dan tidak memberi makan orang miskin. Artinya mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil bersama para pembincang, dan kami selalu mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami hari kematian. Ketiga adalah tunduk pada pemimpin sesat. Mematuhi pemimpin yang sesat dan kafir dianggap sebagai langkah kekafiran menghalangi orang dari agama Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 25 yang artinya, kami menetapkan bagi mereka teman-teman dari setan dan memuji-muji apa saja yang ada di hadapan nafsu dan kelezatan dunia dan di belakang angan-angan mereka. Tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Keempat, kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang munafik agar ditempatkan di tingkat paling dasar neraka dan kekal di dalamnya. Hal ini tertuang dalam surat At-Taubah ayat 68. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffarana jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'annahumullahu wa lahum adzabun muqim. Allah telah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, bagi mereka azab yang kekal. Yang kelima adalah kesombongan. Dosa terbesar dimiliki seluruh penghuni neraka adalah kesombongan. Keterangan ini dibuktikan dalam firman-Nya, surat Al-A'raf ayat 36. Walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nauzubillahi min dzalik. Yang keenam adalah orang musyrik atau penyekutu Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu penghuni neraka jahanam. Golongan ini merupakan penyembah berhala seperti Fir'aun dan Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 19-22. Inilah dua golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka. Niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya.
kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Yang ketujuh adalah orang yang menentang aturan agama. Neraka jahanam menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas dengan menentang aturan agama dan mendustakan para rasul Allah SWT. Mereka yang tinggal di dalamnya akan diperlakukan dengan sehina-hinanya sebagai perbuatan buruk mereka di dunia. Hal ini seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat An-Naba ayat 21-26 yang artinya, sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat mengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan hangat sebagai pembalasan yang setimpal. 8 adalah orang yang enggan membayar zakat. Orang yang enggan membayar zakat akan dikoyak mulutnya dengan lebar dan dimasukkan bara api ke dalamnya. Terkait hal ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 34. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Itulah sejumlah golongan yang akan menjadi penghuni neraka jahanam kelak. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.